Oke sobat Hebat, gini ya, sebagai pemain catur internasional dalam 9 kali pertandingan, biasanya Utut hanya sekali kalah. Wesh, jagoan ya. 9 kali pertandingan, Utut 1 kali kalah. Jika dalam turnamen itu memutuskan main 3 kali, ya main 3 kali, maka peluang kalah dalam satu pertandingan adalah wow, gimana nih? Jadi gini, pemain catur dalam 9 kali pertandingan Utut hanya 1 kali kalah. Oke ya, sebagian pertandingan. Jika dalam turnamen itu harus bermain 3 kali, gitu ya. Gimana berarti? Oke sobat, jadi gini sobat. Gini ya. Oke, bahasa itu berarti sebenarnya gini. Peluang kalau disederhanakan gini, peluang kalah setiap pertandingan itu 1/9. Ini peluang kalahnya. Ini kan ya. Peluang menangnya. Nah, sekarang kita ngomongin menang. Kalau menangnya berarti berapa setiap kali main, yaitu 8/9. Paham ya? Oke. Sip. Jika dalam turnamen Utut itu bermain 3 kali, maka peluang kalah dalam satu pertandingan adalah, nah gimana nih? Oke ya, jadi dia main 3 kali. Main pertama, terus permainan kedua, permainan ketiga. Nah, yang penting Utut itu harus, maka peluang Utut kalah dalam satu pertandingan. Kalah dalam satu pertandingan itu maksudnya gini, bisa jadi kalahnya di pertama, ya kan ya, bisa jadi kalahnya di kedua, bisa jadi kalahnya di ketiga. Seperti ini. Berarti yang ini keduanya menang, ketiganya menang. Kalau kondisinya gini, atau kalau kondisi gini berarti pertama menang, terakhir menang. Kalau kondisi ini berarti menang, baru kalah. Berarti ada 3 kemungkinan, ya kan ya. Berarti kalau gini, ya kan, kalah, menang, berarti kalahnya itu tadi 1/9. Kalau menangnya 8/9, berarti 8/9. Ini juga 8/9, gitu ya. Ini juga sama otomatis menang, berarti 8/9, kalah 1/9, menang lagi nih 8/9. Oke, yang ini berarti menang 8/9, kalah menang lagi 8/9, kalah 1/9. Gitu sobat. Kalau kita kalikan berarti ini berapa nih? 64/729. Ini juga 64/729, juga 64/729. Totalnya, kalau ditotalin berarti sama aja. Ini jumlahin semuanya tuh, berarti 3 dikali 64/729. Kalau kita coret, nih coret itulah jadi 243 ya, 64/243. Oke, berarti ada nggak? Oh, ada ternyata. Sip. Gitu sobat, ngerti ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, hebat kalian. Oke, jagoan semua. Oke, see you, bye bye, sampai ketemu di soal berikutnya. Sukses buat kalian. Oke sobat hebat, gini sobat hebat, sobat-sobat yang pada hebat, gitu ya. Ini biasanya kan limit itu X mendekati, ini bukan X mendekati tapi A mendekati X. Jadi A mendekati X, A mendekati B. Jadi ini tuh fungsinya kayak X lagi, gitu ya. Fungsinya udah kayak X lagi. Oke, apa namanya? Ini sebenarnya apa coba? Ya gini, gitu ya. Ini bisa ditulis sama aja limit. Saya tulis lagi deh. Limit A mendekati B. Ini sama aja A pangkat 3/2 min B pangkat 3/2. A pangkat setengah min B pangkat setengah. Gitu ya. Diturunin, kalau yang diturunin apa? Diturunin itu berarti ininya. Jadi tinggal 3/2 A pangkat setengah. Kalau B itu kan bukan X. Jadi yang kayak X itu A-nya. Berarti B itu kalau diturunin 0 lah. Dia kayak konstanta aja biasa. A pangkat setengah turunin berarti setengah A pangkat min setengah. Gitu ya. Kalau ini setengahnya coret, ya kan, tinggal 3. Min satunya naik ke atas, ini kan tadi 0 ya. Min satunya naik ke atas, ini habis, tinggal A pangkat setengah dibagi A pangkat
min setengah, jadi A pangkat 1. 3A, selesai. Udah selesai ini. Nah, gitu. Tapi ini belum dimasukin, maaf. Ini baru 3X ya. Jadi ini kayak 3X. Nah, baru kita masukin. Oh, hati-hati. Makanya tuh menjebak, hampir aja kejebak ya. Ini baru kayak 3X-nya. Nah, baru kita masukin. Setelah dimasukin, X-nya ini mendekati apa? B. Berarti ya jawabannya 3B. Ah, gitu. Baru ketemulah jawabannya 3B, bukan 3A ya. Mana? Oke. Cakep. Oke ya, sampai sini ngerti ya. Tetap semangat biar bisa makan-makan, jalan-jalan, lulus ujian juga. Oke sobat, ini ada soal limit sin dan ini nggak susah ya, karena teoremanya cuma gini doang nih. Ingat teorema limit. Kalau kalian punya sin AX per BX, ini hasilnya apa? A per B. Ah, limit X mendekati 0 gitu ya. Kayak itu teoremanya gitu. Berarti kalau ini kita rubah menjadi 2 sin kuadrat itu 2 sin setengah X dikali sin setengah X dibagi X kali sin X lagi. Sin X. Nah, ini berlaku untuk sin X, B, atau bawahnya sin lagi juga berlaku. Ini berlaku juga untuk kalau bawahnya ada sin lagi juga boleh. Jadi ini nanti ketemu nih. Yang ini ketemu nih, ya nggak? Jadi setengah kan? Yang ini juga ketemu. Jadi setengah juga. Ya karena ini berlaku juga kalau ada sinnya juga nih. Gitu. Oke. Sip, berarti ini berlaku. Ini hasilnya setengah, berarti 2 kali setengah dikali setengah. 2 dikali setengah 1 kali setengah setengah. Cakep. Berarti jawabannya adalah setengah. Oh, gampang ya. So easy. Oke, ngerti? Oke, sip. Sampai sini dulu. Lanjut ke soal berikutnya. Semangat, sukses buat kalian. Sampai jumpa di kampus impian kalian. Oke sobat, grafik GX merupakan fungsi turunan dari fx gitu ya. Grafik GX merupakan turunan dari fx, berarti GX itu sama dengan f aksen X. Oke, jika grafik GX ditunjukkan pada ini, nah ini grafik GX ya. Jadi ini GX-nya atau sama aja f aksen X-nya. Nah, gitu. Maka fx-nya adalah, jadi kalau kita bikin nih seperti ini, bikin garis bilangan, berarti kan udah turunan nih, berarti bisa dibikin garis bilangan, berarti nanti dikenalnya di 1 sama di 3 gitu ya. Di sebelah kanan 3 nilainya positif, di sebelah kiri 1 nilainya positif juga, yang di sini negatif. Untuk memudahkannya, nah namanya positif itu naik fungsinya, naik ya, di sini naik, terus ini turun gitu ya, terus ini naik. Gitu. Lihat, kalau naik terus turun berarti titik ini adalah titik apa? Maksimum. Naik terus turun berarti titik ini titik maksimum. Terus titik turun terus naik, titik inilah titik minimum. Gitu ya. Kita coba lihat di pilihan ganda ya. Mencapai maksimum saat X sama dengan 3. Salah. Maksimumnya di X sama dengan 1. Mencapai maksimum di X sama dengan 1. Betul, ya kan? Turun pada interval 1 sampai 3. Betul juga ya. Ayo loh, ini Oke, ini betul juga. Sip. Terus naik lebih besar daripada 2. Ini salah. Memotong sumbu X di titik ini bukan. Ini mah turunannya ya. Mencapai maksimum di X sama dengan 1. Betul. Turun pada interval 1 sampai 3. Oke, mana yang lebih dua-duanya ini betul nih. B sama C itu betul. Jadi maksimum di ini, tapi kalau ini maksimum itu sebenarnya dia maksimum lokal ya. Jadi bukan maksimum seluruhnya, dia maksimum lokal. Tapi kalau turun itu dia lebih valid karena mau lokal nggak lokal ya emang dia turun. Dari 1 sampai 3 dia itu turun. Ya, paham ya? Berarti ini betul. Berarti yang kita ambil yang C. Walaupun ini juga betul, tapi betulnya nggak sebetul C gitu ya. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Sip.
Semangat. Oke, sukses buat kalian semua. Oke sobat, gini ya, sebuah apartemen mempunyai 6 lantai. Oke ya, ada 6 lantai. Misalnya gini nih, misalnya ilustrasi aja, nggak harus bagus-bagus juga ya, biar ada kotretan gitu ya. Biar ada kotretannya aja. Ada 6 lantai. Oke, salah satu lantai yang memiliki 3 unit. 3 unit itu berarti 3 kamar. Dari satu lantai ini 1, 2, 3. Oke, 4 lantai lainnya sisanya memiliki 4 unit. Berarti yang 5 lainnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini memiliki 4 unit. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4, 4, 4, 4 ya. Jadi totalnya ada berapa unit nih? 4 kali 5 20 tambah 3 berarti 23 unit. Nah, gitu ya. Jadi ada 23 unit. Oke. A itu apa itu? A 3 kali jumlah bangunan. Jumlah bangunan maksudnya apa ya? Oke. Maksudnya kayaknya jumlah lantai ya. Berarti 3 kali A jumlah kali 3 jumlah lantainya. Lantainya kan ada 6. Berarti 3 kali 6 yaitu 18. Yang B-nya, yang B-nya jumlah unit dalam bangunan. Jumlah unitnya. Nah, seluruhnya berarti ini. Jumlah unitnya berarti ada 23. Sip, berarti A 18, B 23. Berarti A itu lebih kecil dari B. Berarti A lebih kecil dari B. Udah selesai. Gitu ya. Gampang ya. Nah, ini. Oke. See you. Bye-bye. Sukses buat kalian. Sayo.